Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Balik Temara. Oke, sahabat Teteh, kali ini saya sudah bersama narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadi. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Teh Siska. Sehat, Teh? Alhamdulillah sehat. Oke, buat sahabat Teh, pasti tidak asing lagi karena Teh Siska ini dulu pernah podcast di Balik Temaram ini di episode berapa ya, saya lupa lagi. Dan waktu itu Teh Siska ini masih di channelnya sebelah ya. Iya. Dan sekarang Teh Siska ini udah punya channel baru katanya. Apa tuh namanya? Mama Ageng Official. Konsepnya apa? Konsepnya masih sama tentang horor lah pasti. Horor ya. Gak akan melenceng dari kehororan pokoknya. Kalau dulu kan horornya ada Ya. masih ketawa ke TV. Kalau sekarang masih juga sih. Masih sama. Karena emang ciri khasnya aku tuh kayak gitu. Horor komedi. Horor komedi. Jadi kayak channel yang itu tuh. Yang mana tuh? Horor komedi ada. Horor komedi ada ya. Banyak ya. Jangan terlalu serius kalau horor terus gitu kan nanti bosen juga. Siap. Oke, Teh Siska, udah ada satu video? Udah ada. Itu sendiri atau apa? Itu kebetulan di awal video itu ada yang ngajak kolaborasi waktu itu. Jadi untuk ngehidupin lagi dari awal lagi, dari nol lagi, ada yang ngajakin, ya udah deh, ayo gas. Oke, Teh, katanya Teh Siska ini mempunyai pengalaman yang ingin diceritakan sama sahabat Teh waktu channel sebelah atau yang baru? Di channel sebelah gitu, di channel yang baru juga nggak sih. Kalau channel yang baru kemarin lebih ke apa ya, nggak terlalu mengulas sejarah, karena kan biasanya di konten aku tuh ciri khas aku tuh kayak flashback ke belakang gitu. Jadi sekarang karena belum ada lagi video yang baru, karena kemarin masih collab ya, belum terlalu vokal ke apa ya, ke ciri khas aku sendiri belum. Emang ciri khas Teh Siska itu seperti apa sih? Ya biasanya aku tuh kan kalau misalkan kita ada di gedung terbengkalai atau tempat-tempat horor lainnya nih, aku tuh lebih ke kayak bukan apa, kayak ngelihat sosok atau apa gitu, kayak lebih ke ngelihat masa lampau. Masa lampaunya si gedung ini tuh sebelum jadi ini tuh apa sih, di tahun berapa sih, dan ada kejadian apa kayak gitu. Jadi flashback ke belakang. Iya, gitu ya. Flashback ke belakang. Waktu berarti kan yang waktu dulu di channel sebelah Teh Siska kalau mau ngonten sebelumnya suka menggambarkan dulu tempat itu. Apa di channel sekarang juga seperti itu? Iya, karena memang gini, ketika aku datang ke satu tempat tanpa aku harus fokus atau apapun, itu biasanya ketika aku udah berdiri nih di satu tanah itu pasti langsung flashback ke belakang gitu. Ada pengalaman apa tuh waktu? Banyak sih, kayak contohnya kayak gini, aku pernah di satu tempat cuma rumah ya. Kadang kan kita kalau di tempat yang gede gitu kan, kata orang-orang horor itu begitu kita ngonten di situ belum tentu interaksinya banyak, belum tentu itu horornya dapat, sebenarnya enggak gitu. Ini aku pernah dapat, itu keren banget, tempatnya cuma rumah biasa. Kayak di satu komplek, rumahnya cuma satu. Di situ ada 1, 2, 3 kamar, dapur, sama halaman belakang, cuma segitu doang. Tapi itu emang luar biasa banget. Apa tuh yang membuat luar biasa dari tempatnya? Jadi begitu aku datang ke sana, itu katanya udah kosong sekitar 15 atau sampai 17 tahun lah. Nah di situ aku ngelihat awalnya tuh gini, kameramen kebetulan pada saat itu ya, kameramen itu ada yang apa kayak nulis angka gitu di belakang, ada yang nulis angka di belakang. Tanpa disadari aku juga ngelihat itu adalah tulisan tahun yang sama, angka yang ditulis di si bodinya kameramen sama yang aku sebutin itu sama. Jadi di situ ada satu
penunggu rumahnya itu di zaman dulu adalah satu orang ibu yang ditinggalin sama 3 orang anak, tapi dia kesepian. Nah di situ ngeliatin ya kayak kesehariannya dia pakai baju apa sih si ibu itu kayak gitu. Dan di situ aku dapet jackpot loh. Dapet jackpotnya apa coba? Jadi tembok nih ya, tembok. Dan selama konten dari dulu tuh jarang banget gitu kan dapat penampakan. Kalau suara oke lah ya masih banyak ya. Tapi ini tuh seumur-umur yang paling jackpot itu penampakan ini yang paling jelas. Sejak konten. Iya, sejak konten. Jadi ada sosok hitam tuh nembus ke tembok, dia balik lagi. Itu waktu konten yang sebelah. Iya. Itu menurut aku paling emang pengalaman yang paling oke, padahal tempatnya kecil. Tempatnya cuma kecil banget. Kayak cuman komplek biasa. Bahkan di antara rumah-rumah yang lain dalam komplek itu, dia termasuk rumah yang jadul dan sangat sederhana gitu. Tapi ada histori tersendiri. Iya, ada histori tersendiri. Dan bawaan aku tuh sedih pas di sana. Karena rasanya kayak seorang ibu udah jompo sendiri, tapi si anak-anaknya tuh kayak sibuk gitu. Dan sampai saat itu ya masih lalu lalang di situ. Waktu tadi Teh Siska kan bilang di belakang kameramen, iya, di belakang punggungnya ada yang nulis sesuatu. Iya. Itu tuh setelah konten atau sesudah konten? Jadi ketika aku bilang kayak gini, aku kan biasa ini ada angka segini di tahun segini. Aku baru mau bilang kayak gitu, kameramen agak risih karena ada yang nulis angka juga di belakang ini punggung pinggang. Itu sebelum Teh Siska mengucapkan. Sebelum mengucapkan, baru mau banget ketika aku bilang, guys, jadi aku dapat angka nih. Udah biasa kan, langsung dia agak maju ke depan gitu karena dia kaget ada yang nulis angka. Gitu. Dan ternyata itu angkanya adalah tahun yang mau aku sebutin, tapi kayak dia udah ngasih kode ke kameramen gitu. Tapi nggak terjadi sesuatu ke kameramen? Enggak, karena kameramen selalu selamat. Iya kan? Kameramen yang gitu? Iya. Nah, apa yang bisa Teh Siska ceritakan tentang masa lalunya di tempat itu? Ya masa lalunya adalah jadi itu adalah rumah yang udah jadul ya, masa lampau banget. Di sana aku lihat ada seorang ibu tapi bukan warga lokal gitu, kayak campuran ada Chinese gitu ya. Mungkin karena di situ aku lihat juga ada kayak apa ya, bukan perintilan apa ya, kayak tempat ibadah tapi bukan muslim gitu. Sekarang lihatnya dia tuh punya 3 orang anak tapi semuanya tuh sibuk gitu. Dan ternyata emang kayak ke belakangnya itu adalah kayak apa ya, dulunya kayak tempat jualan entah apalah, kayak bukan pabrik sih, kayak industri rumahan gitu. Tapi nggak tahu bikin apa karena banyak banget kayu, mau bikin kayak tempat tidur, bikin lemari kayak gitu-gitu. Furniture. Iya, bisa jadi mungkin itu kayaknya. Dan dia terbengkalai banget. Kayaknya segitu. Ditinggalin, nggak tahu meninggalnya kenapa, cuman yang aku lihat itu gambarannya kayak seorang ibu yang sedih dan dia sendirian padahal dia punya 3 orang anak. Apa tidak bisa dijabarkan? Enggak, karena itu dapatnya di akhir. Segitu? Ya, itu dapatnya di akhir. Dapatnya di akhir karena beberapa tim udah ngerasa risih, udah nggak enak nih. Udah kita pulang aja, udah kita tutup semuanya di situ. Ya. Gitu. Kalau untuk yang jackpot itu? Nah, yang jackpot itu kita udah beres nih video, udah diedit, udah upload, udah upload ya kalau saya udah upload. Kita nonton tuh bareng, pas ngedit padahal nggak ada, kayak ya udah ngedit biasa aja kan sama editornya. Udah gitu pas kita nonton diperjelas lagi, itu jelas banget orang hitam tembus tembok biasa, tapi tembus dia kayak balik lagi. Dan kita ulangi lagi uploadnya. Waktu ngonten nggak ada satu orang pun yang ngerasa? Nggak ada. Dan itu padahal posisinya di belakang aku banget. Terus dia balik lagi. Oke, kan Teh Siska bisa flashback ke belakang. Bisa nggak itu? Apa sosok apa itu ya? Ya waktu itu. Itu emang penunggu di situ aja. Apakah si tadi yang bukan, diceritakan? Bukan. Jadi kan itu kan rumah kosong ya. Otomatis udah banyak banget yang nyaman di situ kan. Kayak dia tuh kayak mau keluar tapi ada manusia nggak jadi balik lagi gitu. Dibilang cepet enggak loh, padahal nanti jangan deh. Ya masa aku mau lihat videonya, nggak mungkin kan ya. Ya pokoknya ada, dan itu emang jelas banget warna hitam pokoknya. Dan setelah itu? Banyak kejadian lagi. Ya jadi kayak gitu ya.
terakhir nih ya. Terakhir kemarin, minggu kemarin. Kalau misalkan aku tuh lagi tidur setengah jam sampai 45 menit, mau ada kejadian apa, pasti aku yang sesek, aku yang sakit. Seperti apa tuh maksudnya? Kayak kalau kata bahasa Sundanya ketindihan, erup-erup. Gitu kayak mulut tuh dipaksa untuk ngebuka gitu. Jadi kalau misalkan ada kayak orang terdekat, temen, sahabat apa, ada kejadian apa, pasti ngasih taunya lewat aku. Kayak kemarin tuh sebenarnya aku lagi libur kerja, aku tidur kan. Di jam berapa? Jam 1:30 malam, aku baru bisa tidur. Terus tiba-tiba jam 2:15 aku kebangun lagi karena di tempat kerja memperlihatkan situasi yang nggak baik gitu, yang ya ada keributan atau apa gitu. Aku langsung telepon kan ke tempat kerja, ada apa, ada ini. Ternyata yang dalam mimpi aku, yang dalam gambaran aku ketika bangun itu, ya itu benar kejadiannya. Jadi seperti dejavu gitu. Iya, kayak bangun itu, yang di sana tuh kayak ngasih tahu, bangun itu ada kejadian itu, teman kamu gini-gini gitu. Gitu. Tapi kejadian bukan mistis itu atau keributan biasa? Keributan biasa, manusia biasa. Cuman kayak jadi di tempat kerja aku tuh si teman-teman makhluk gaibnya juga kayak ngasih tahu gitu. Bakal ada sesuatu yang terjadi. Dan bukan bakal ada, itu tuh sedang terjadi di jam itu tuh. Ketika aku lagi tidur tuh lagi terjadi gitu. Di saat tetehnya nggak ada di sana. Iya, aku lagi tidur. Orangnya seperti apa, ciri-cirinya jelas banget, kejadian seperti apa jelas banget, posisinya di mana tuh jelas banget. Gitu. Unik juga ya. Iya. Itu dari makhluk gaibnya langsung datang ke mimpi. Iya. Tapi Teh Siska komunikasiin sama anak-anak. Iya, aku langsung telepon ke tempat kerja. Tiba-tiba aku takutnya kan ada apa-apa ya. Terus aku nanya gitu kan, jadi kepo kan. Ada kejadian apa di tempat kerja barusan gini-gini. Terus kata temen aku, "Lo kok bisa tahu, kan nggak ada di lokasi?" Nah, itu maksudnya. Gitu. Kenapa kok bisa tahu? Iya. Ya, aku ceritain, tapi karena teman-teman udah biasa, jadi udah tahu aku peka sama hal yang kayak gitu. Jadi udah nggak aneh maksudnya? Udah nggak aneh. Teh Siska, waktu dulu kan kita pernah konten bareng ya. Pengalaman apa sih waktu kita konten pertama yang menurut Teh Siska sampai sekarang masih diingat? Masih diingat? Banyak kenangan sih ya. Saya waktu itu seru banget gitu. Seru banget. Terakhir yang di mana ya? Ada satu resto terbengkalai. Ya. Di situ untuk pertama kalinya aku kemasukan noni Belanda. Noni Belanda, ya, kocak banget sebenarnya. Jadi dia itu apa ya, kayak pakai gaun gitu, tapi dia susah untuk bicara untuk bahasa Indonesia kan. Aku lihat video aku juga sampai ketawa-ketawa sendiri. Jadi ngebelit si gaunnya tuh kaki, dan dia nggak mau keluar, susah banget, katanya mirip katanya. Aku mirip katanya, gitu. Terus selain itu ada satu, jadi ada yang masuk nih ya ke aku, kayak bapak-bapak, kayak pesuruh gitu kan, pesuruh, sakit badannya semua, minta dipijitin sama tim semua, dipijitin, dan enak banget katanya. Udah itu udah lewat. Terus seminggu atau 2 minggu kemudian, aku kan cerita tuh sama warung-warung yang di depan kan, warung yang di depan, kalau kejadiannya gini, namanya ini, dan ternyata ada yang meninggal dulu yang kerja di situ, suaminya si ibu warung, dengan nama yang sama, kejadiannya kenapa sakit badan, yaitu sama ceritanya kayak gitu. Makanya minta dipijitin. Iya. Itu masuk ke Teh Siska. Masuk ke aku. Minta dipijitin ke orang-orang. Minta dipijitinnya ke tim gitu kan, nyari awak gitu, pengen dipijitin. Tuh. Kayak gitu, kocak gitu. Agak lucu. Iya, agak lucu kayak gitu, suka pengen minta yang bisa dilakuin sama manusia gitu. Kayak si noni Belanda yang tadi itu sebenarnya dia sepele banget, cuman karena si gaunnya kelilit, dia minta tolongnya sampai susah itu keluar. Sampai nggak mau, sampai closingan nggak mau keluar. Udah closingan masuk lagi. Itu yang waktu di mana? Adalah di Bandung Utara. Dan si noni itu kekeh nggak mau keluar. Sampai si itunya harus kebuka dari kakinya. Sampai si kainnya harus rata lagi gitu, sampai harus ini lagi.
Dan itu siapa yang ngeratain? Enggak diratain, udah pulang aja lah. Kalau gitu nggak akan beres-beres. Tapi keluar kan? Keluar, akhirnya keluar. Ya kalau nggak keluar nggak akan beres-beres lah. Katanya sebelum Iya diratain, emang awalnya dia kekeh kan. Ini minta tolong kakinya emang sampai kaki aku tuh nempel ke lantai, emang susah banget untuk gerak. Tapi pada akhirnya ya kita ya gimana lagi, harus keluar dan harus pulang kan. Ya udahlah gitu kan, kita juga udah beda. Ya udah terlalu lah, urusin aja gitu kan. Tapi ada nggak teh yang sampai sekarang nih, setiap teteh ngonten ada yang ngikutin sampai ke rumah? Ada yang ngikutin sampai ke rumah, tapi maksimal di 3 hari aja. Cuma 3 hari. Dan nggak berani masuk ke rumah pintu, ke depan pintu, ke dalam nggak berani. Why? Ya mungkin kan setiap rumah punya penjaganya masing-masing ya. Kayak di rumah aku berarti mereka tuan rumahnya. Kalau ada orang masuk juga kan harus izin dulu. Kalau nggak diizinin ya diam aja di luar. Teteh sendiri ini ya sosok penunggunya. Ya adalah, setiap orang juga pasti ada sosok penunggunya. Apa beliau itu dari keturunan atau cuma datang dari luar? Keturunan ada, dan banyaknya yang nempel seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kehidupan bertambah usia. Kayak ada yang tiba-tiba betah nempel gitu. Ada kayak gitu. Sampai saat ini ada? Sampai saat ini ada. Tapi yang dari keturunan juga? Pasti ada. Bisa komunikasi? Bisa, tapi tidak sekarang. Seru lah ini. Enggak. Ada yang lebih seru, udah deh. Kan ini lagi ngobrolin flashback ya. Okay. Mau tahu nggak kenapa aku bisa flashback awalnya? Aku pengennya yang tahu. Harus tahu dulu asal usulnya bisa flashback kenapa. Gitu. Itu kan waktu itu di podcast pertama kita kayaknya udah deh. Enggak, belum. Oh, belum. Belum. Oke deh, sekarang. Mau tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Oke. Aku juga kan tahu nih ya. Jadi dulu tuh ya, ini cerita ya ini. Kenapa aku bisa sampai sekarang kok bisanya ke masa lampau? Jadi dulu tuh aku kan. Jadi kalau untuk masa depan belum bisa. Ada yang pernah kejadian sampai ngeri. Dan aku nggak mau itu, aku hirauin kalau masa depan. Contoh. Ini sebenarnya sensitif sih ya. Tapi emang ngeri. Jadi aduh, cerita jangan ya. Jadi gini, aku pernah ngelihat di bulan sekian, hari sekian, tanggal sekian, di ruangan ini aku bakal dapat kasus. Dan itu berat terjadi. Dan itu terjadi. Tapi ketika tanggal itu aku lupa kalau hari itu akan kejadian itu. Dan itu aku ngomong itu sama keluarga. Fatal nggak? Fatal. Ya apa ya? Kayak untungnya masih diselamatin, terjerat hukum hampir aja. Itu sebenarnya itu gambarnya udah ada, tapi kok aku bodoh banget ya pada hari itu kok ngelakuin hal yang fatal gitu. Ngeri sih itu kalau ngeliat masa depan, makanya aku suka istighfar aja kalau ngeliat udah nggak mau gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa kan? Ada lah seliweran gitu. Cuma namanya suka hirauin gitu. Lebih asik ngeliat ke belakang. Kembali lagi ke orangnya kan. Kalau untuk flashback nih gimana? Jadi kenapa aku bisa, bukan bisa ya, takutnya disangka sombong lagi, bukan aja. Ya sedikit nggak apa-apa. Jadi dulu tuh aku dari kecil kan hidup sama nenek, almarhum nenek ya. Terus aku tuh ditinggalin sama ayah dari kecil, dari umur 10 bulanan. Mama sama papa udah pisah. Mama sibuk kerja, terus aku sendiri cuma berdua sama nenek. Terus kayak nenek tuh kan udah sibuk lah ya, sibuk maksudnya enggak selalu gini nemenin kan. Nenek misalkan lagi di lantai 2 di kamarnya gitu kan, aku suka main sendiri aja. Jadi aku tuh tipe anak yang anteng banget kalau main. Walaupun sendiri? Oh sendiri, anteng banget. Nah aku tuh jadi aku suka lihat ke ujung rumah. Di ujung rumah tuh kan ada meteran ya, meteran listrik kan. Aku tuh lagi diem, tiba-tiba kayak bukan tidur sih, aku sadar aku lagi duduk, aku lagi buka mata, tapi aku dibawa ke ujung sana. Aku ngerasa aku terbang ke ujung sana. Mungkin kalau didengerin ceritanya kayak halusinasi, tapi enggak ya. Aku kayak dibawa terbang ke ujung rumah sana. Tiba-tiba aku dibawa sama kakek-kakek sama nenek-nenek. Neneknya pakai baju kebaya zaman dulu. Terus masuk ke satu rumah yang vibes-nya tuh zaman dulu banget, kayak furniturnya zaman dulu, TV apa kayak gitu-gitunya zaman dulu banget. Dan aku tuh selalu di lahun pakai bahasa Sunda lagi. Ya. Iya, kayak duduk di sini sama si nenek itu. 2 pasangan suami istri.
Udah gitu kayak nggak ngomong apa-apa, kayak aku anteng aja. Jadi kan aku lagi duduk kayak gini nih, lagi gini gitu kan nonton TV ya. Kan aku kan anteng gitu kan. Tiba-tiba aku kayak nggak sadar, ya aku masuk ke dunianya itu. Kayak aku duduk di sini gini tuh kayak astral projection gitu. iya, aku tuh lagi di atas pangkuannya ternyata gitu. Dan setiap saat aku duduk di depan TV, pasti itu kejadian lagi. Itu umuran berapa tahun ya? Mungkin adalah TK sampai SD. Aku masih ingat. Nah, karena sering kayak gitu, aku kan jadi ngerasa nyaman ya. Terus aku kayak kalau anak-anak kan suka iseng lihat-lihat album tuh, album orang tua. Banyak kan aku lihat-lihat. Aku nemu satu foto. Loh kok ini si ibu sama si bapak ini teh, si nenek kakek ini teh yang selalu bawa aku main itu loh. Ternyata aku tanyain, ternyata itu Uyut. Dan aku tuh belum tahu itu teh foto. Jadi kejadian udah beberapa kali aku dibawa gitu kan. Aku barulah iseng-iseng lihat foto. Ternyata aku kok ini bajunya sama, kursinya sama kayak gini. Terus aku tanya kan ke nenek, ke mama. Ternyata itu adalah Uyut. Gitu. Jadi bisa flashback tuh dari sana. Kayaknya dari situ. Kayak aku sering banget diajak ke sana daripada sendirian, kali kasihan ya ini cucunya katanya kan gitu. Bisa merasakan gak sekarang? Ya bisa, selalu ada. Aku berat di belakang. Berat, tapi berat badan aku. Jadi itu pure dari keturunan ya? Iya. Dan selain bisa teteh flashback, apakah melihat sesuatu itu jelas? Melihat sesuatu gimana? Makhluk gaib. Sama di umur yang sama itu, gak beda jauh sama aku yang dibawa main itu. Pertama kalinya aku lihat makhluk itu adalah aku lihat sosok kakinya doang tanpa kepala. Jadi aku ikut sama nenek lagi ya, karena aku hidupnya sama nenek kan. Aku ikut lagi sama nenek untuk takziah di jadi nenek punya temen tuh, terus suaminya temennya tuh meninggal. Otomatis kan takziah ya. Terus kayak aku sebagai anak kecil anteng aja main gitu kan di bawah. Mereka orang tua pada di atas meja makan. Dan si meja makannya tuh nempel ke tembok. Nanti nggak sih gambarannya? Nempel ke tembok. Jadi kayak gimana ya? Ini meja makan kan? Ini orang-orang pada duduk di sini, tapi ini nyender ke sini loh gitu. Terus tiba-tiba di bawah aku ngelihat kaki doang tanpa badan. Terus aku bolak-balik ke atas, kan di atas tembok ya kan nempel. Aku ke bawah lagi, ada lagi kaki itu. Aku ke atas tembok, tapi kok bisa ya? Karena waktu itu nggak takut, karena gini, penasaran aku lebih gede ya mungkin ya. Waktu jadi anak kecil kan lebih kepo ya, nggak nangis nggak apa, cuman aku tuh gini mikirnya, kok ada kaki tapi di atasnya nggak ada badan, kan di atasnya langsung meja sama tembok. Gitu aja sih, itu yang pertama kali makhluk aku lihat itu. Tapi belum jelas sosoknya apa itu. Tapi aku tahu itu kayaknya laki-laki deh gitu. Nggak Sosoknya seperti ya. apa gitu. Enggak, karena pada saat itu kan belum jelas, cuman itu jelas banget celana dan kaki gitu, itu kaki orang gitu. Pada saat itu aku mikir itu kaki orang gitu kan. Mana seram lagi kan, itu baru meninggal kan, kita nggak tahu itu siapa gitu. Kalau untuk yang jelas banget? Jelas banget, itu termasuk jelas sih. Jelas banget, paling kayak gini, kayak ngelihat di rumah. Om aku kan lagi tidur di atas, tapi aku lihat dia ke kamar mandi, tapi nggak ada. Itu mah udah biasa lah ya. Bayangan gitu ya? Nggak bayangan, jelas banget. Tapi sosoknya sosok om itu? Sosok om itu, pakai baju itu, pakai celana itu. Kalau kayak pas ke atas lagi tidur orangnya. Kalau kata orang dulu kayak damyang gitu. Iya kayaknya. Nah, aku kan sering nih konten sama Teteh ini. Teteh itu sebenarnya orangnya aslinya dia penakut atau enggak sih? Biasanya kalau konten suka gimana gitu. Takut sih sebenarnya. Takut. Emang asli pure gitu atau emang dalam konten? Takut lah pasti. Jadi gini, aku mau ngonten karena banyak orang. Kalau sendiri angkat tangan. Angkat tangan. Karena emang aku tuh lebih senangnya bercerita, karena lebihnya ke bukan ngelihat makhluk terus kayak harus kerasukan atau kesurupan gitu kan, enggak. Jadi aku tuh harus lebih senangnya tuh bercerita. Semakin banyak orang yang ikut konten, semakin aku bisa menceritakan banyak sejarah itu. Jadi gini, sosok yang ingin bercerita itu ngerasa seneng loh, makin banyak yang ngedengerin ceritanya gitu. Kayak yang ada yang menyampaikan. Iya. Untuk mediumisasi sendiri tuh? Sendiri. Apa secara
tiba-tiba atau dipanggil? Aku nggak pernah manggil. Jadi Secara kalau tiba-tiba. ada yang masuk Ya, langsung aja. tapi kayak lebih disaring. Kalau misalkan yang sekiranya yang negatif, aku tolak. Tapi kalau yang positif dan masih standar-standar aja, ya udah yuk kamu cerita kayak gitu. Aku masih heran sih, kadang-kadang orang yang suka mediumisasi ya, tiba-tiba ada yang langsung aja gitu, terus tiba-tiba ada yang dipanggil dulu. Iya. Ya, itu termasuk yang nggak manggil, langsung gitu. langsung aja. Dan itu bisa disaring siapa yang harus masuk. Iya. Pernah nggak yang Teteh saring yang harusnya nggak masuk tapi masuk? Pernah sekali 2 kali selama ngonten, pernah. Waktu ngonten sama di Balik Temaram. Yang waktu di mana? Yang waktu di mana itu? Yang waktu sama Afirman tuh. Yang pertama? Bukan, yang kedua. Ya. Jadi karena kepancing. Yang harusnya si sosok itu nggak masuk, malah aku jadi ikut masuk. Karena aku udah janji sama diri sendiri, konten aku, ciri khas aku adalah menyampaikan pesan, menyampaikan cerita. Ini malah ikut ngereo gitu. Aku nggak kayak gitu sebenarnya. Oke, Teh Siska, sebelum aku tutup, mungkin Teh Siska ada pesan buat sahabat Teteh di rumah nih, Teh. Kadang gini, kita tuh nggak ada beberapa orang yang nggak ngeh dengan kemampuan diri sendiri, yang kayak ada ketitipan pesan, ada yang mau disampaikan, entah itu lewat mimpi ataupun apa yang nggak sengaja gitu, harusnya mending disampaikan aja deh. Karena mungkin nggak pede, Teh. Ya awalnya juga aku kayak gitu. Awalnya aku kayak gitu, tapi kata suami aku, udah sampein, nantinya berat ke kamunya, sampein. Kadang aku tuh mau nyampein. Mending kalau bener. Tapi ternyata bener. Kalau enggak kan? Kalau enggak nggak enak gitu kan, malu sama orangnya. Tapi makin sini makin banyak yang support aku, sampein aja katanya. Awalnya aku nggak mau, takutnya dibilang ini apaan gitu kan. Ya. Soalnya aku juga pernah kayak gitu, pas mau konten sebelum masuk ke dalam tuh udah tahu di dalam ada apa gitu. Iya. Cuma nggak mau ngomong. Iya. Tapi pas ke dalam emang iya ada. Iya gitu. Ada itu. Karena aku di perjalanan mau konten ke satu gedung itu, akunya belum nyampe, tapi udah tahu di sana ada siapa aja. Iya seperti itu. Iya kayak gitu kan. Tapi kita nggak mau kan ngomong bahwa di situ ada. Takutnya gimana? Pesannya itu harus percaya diri sama kemampuan diri sendiri. Karena itu kerasa banget ketika dulu nggak pede, kayak berat gitu. Kalau sekarang disampaikan itu jadi ringan gitu. Iya nih. Teteh kan konten sekarang channel baru nih ya. Mungkin sahabat Teteh kan belum tahu channelnya. Iya. Pokoknya buat sahabat DT, bantu support, subscribe, like, komen, dan share Mama Ageng Official. Mama Ageng, ibu besar. Dulu juga Mama Ageng. Iya, sebenarnya panggilan aku tuh namanya emang Mama Ageng gitu. Mama Ageng Official ya. Jangan lupa nih buat sahabat Teteh. Dan kalau untuk fansnya apa? Kenapa? Untuk fansnya Mama Ageng. Mama kalau Ageng. Kita kan sahabat Teteh. Iya sebenarnya. Kalau Mama Ageng Official, fansnya Mama Ageng Squad. Mama Ageng Squad. Tapi aku masih penasaran Teteh. Iya, apa? Penasaran apa? Untuk mediumisasi yang itu. Mediumisasi yang mana? Ya, yang di belakangnya. Ini. Katanya tadi lagi nggak mood, sekarang minta. Kan sahabat itu mungkin pengen tahu. Ya kan biar penasaran gimana kalau nanti kita ke satu tempat terbengkalai aja. Nggak di sini. Nggak di sini. Aslinya. Soalnya dia cuma kayak berdua. Yang pengen. Iya emang. Tapi kan akunya. Kata teh juga harus disampaikan. Tapi udah dia mah sering nyampein, jadi nanti dulu gitu ya. Ya mungkin dia mau menyampaikan gitu sekarang. Ya, itu. Jadi pesan yang mau disampaikannya itu sama aja gitu, sering terngiang, jadi sama aku nggak terlalu didengar. Nggak terlalu dihiraukan. Emang dari tadi juga tuh? Emang ya itu aja udah pokoknya. Gitu aja pokoknya. Ini gak bakalan ditutup loh. Gimana gak akan ditutup gimana? Ya pokoknya kalian kalau punya kemampuan jangan dikip sendiri, harus disebarluaskan, harus disampaikan biar nggak berat gitu kan, amanah loh. Salah satu amanah. Tapi karena kita pesannya apa? Yang tadi. Pesannya pokoknya kalau kita punya kemampuan jangan disimpan sendiri,
harus di-share. Iya, apa yang harus di-share pesan? Ya apapun itu, mau itu lewat mimpi, mau itu lewat Pesan yang di belakangnya. Ya itu pokoknya. Jangan gitu dong mancing-mancing, ini mah udah memasukkan. Gitu aja Katanya pokoknya. kan gak boleh dipendam. Nggak boleh dipendam, tapi kalau ini mah udah kan disampaikan barusan. Apa tuh pesannya? Ya tadi. Ini gak beres-beres. Oke deh. Sahabat Teteh. Biar penasaran dong. Oke. Nanti kita collab gitu. Tungguin aja ya. Tungguin aja. Di channel siapa? Mama Ageng Official. Nah, buat sahabat Teteh dan Mama Ageng Official, Mama Ageng Squad ya, ditunggu aja collab kita yang pertama berarti ya. Ya. Di channel yang baru. Di channel yang baru. Oke deh, kalau begitu. Saya udah pancing-pancing malahan tadi, tapi nggak mau. Ya, buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Mama Ageng dan atau cerita yang keluarganya, bolehlah bisa kita share di podcastnya Di Balik Temaram, dan bisa kirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau di IG kita di baliktemaram.id, dan boleh juga berkomentar di video ini, nanti ada tim kita yang supportnya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.